Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini pelajarannya matematika pada subbab terakhir dari bab 1 bilangan bulat. Subbab yang ketiga yaitu bilangan rasional. Kalau kemarin kita sudah belajar yang namanya bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, kemudian bilangan berpangkat, kemudian pecahan. Hari ini yang terakhir adalah bilangan rasional untuk menutup bab 1. Sebelum kita masuk ke definisi, kemudian operasi pada bilangan rasional, kita harus mengetahui dulu bentuk-bentuk dari bilangan rasional. Jadi sebenarnya bilangan rasional sendiri itu adalah bilangan campuran antara bilangan apapun, dari bilangan bulat maupun bilangan pecahan. Kemarin kita belajar di sini bilangan bulat. Yang ini ada positif, ada negatif. Sekarang kita kemarin lagi kita belajar yang pecahan, yang positif dan juga negatif. Nah, ketika kita gabungkan dari bilangan bulat positif negatif dan pecahan baik positif maupun negatif, maka dia akan menjadi bilangan rasional. Nah, sebenarnya bisa didefinisikan. Definisi dari bilangan rasional sendiri adalah bilangan yang dapat disajikan dalam bentuk A per B, dengan B-nya tidak boleh sama dengan 0. Asalkan bisa dibuat A per B dan B-nya tidak sama dengan 0, berarti dia sudah termasuk bilangan rasional. Jadi bilangan rasional itu memuat bilangan bulat positif dan negatif, kemudian juga pecahan baik positif dan negatif. Nah, ini adalah definisi dari bilangan rasional. Nah, sekarang kita akan mencoba mengerjakan beberapa latihan soal yang berkaitan dengan bilangan rasional atau menemukan bilangan rasional. Ya, ini definisinya. Sekarang kita lanjutkan ke contoh soal yang seperti ini. Bu Eka punya X. X itu adalah hasil penjumlahan dari setengah ditambah seperempat ditambah misalkan BK kali 2 1/8 ditambah 1/16 ditambah dan seterusnya sampai tak terhingga. Hasilnya berapa ya? Nah, hasilnya berapa? Nah, ini termasuk kamu mencari bilangan rasional yang tak terhingga. Jadi langkah-langkahnya adalah, nah, kalau kita punya X-nya seperti ini adalah hasil dari kelipatan setengah. Jadi Bu Eka boleh tulis setengah kali 1 ditambah setengah kali setengah. Ini X-nya Bu Eka tulis di sini. Ini yang atas urut dari sini ya. Ini urut ke sini. Kemudian kalau 1/8 berarti setengah ditambah 1/4. Kemudian kalau dikali 1/4 kemudian ditambah setengah kali 1/8 dan seterusnya. Nah, dari hasil bentuk yang seperti ini ternyata mereka mempunyai angka yang sama, yaitu angka setengah. Ya, setengah. Kemudian ini boleh juga ditulis, ini setengahnya sudah sama, setengah kali setengah ditambah 1/4 ditambah 1/8 ditambah dan seterusnya. Ini X-nya sama dengan setengah ditambah setengah. Ini tadi adalah soalnya. Kembali ke soal tadi. Jadi soal tadi itu akan menjadi X lagi. Nah, jadi X sama dengan setengah ditambah setengah X. Kemudian kita lanjutkan dengan cara seperti yang biasa untuk penjumlahan atau perkalian atau pembagian pada bentuk pecahan. BK tulis lanjut di, tadi ketemunya adalah X sama dengan setengah ditambah setengah X.
Nah, yang punya X dikumpulkan, jadi ini X dikurangi setengah X sama dengan setengah. X itu kalau tidak ada angkanya berarti adalah 1X. 1 dikurangi setengah, setengah X sama dengan setengah. Setengah kali berapa bisa jadi setengah? Berarti dikalikan 1. Nah, itu adalah contoh-contoh bagaimana cara kita mengerjakan bilangan rasional. Untuk bilangan rasional sendiri, itu hanya materi tambahan di bab 1. Karena bilangan rasional itu nanti akan diperdalam di bab 3, nanti di bab 3 setelah bab 2. Nah, oke. Untuk materi bilangan rasional tadi adalah bilangan itu bisa dibuat dalam bentuk A per B, B-nya tidak boleh sama dengan 0. Kenapa B-nya tidak boleh sama dengan 0? Karena B itu kalau 0, suatu bilangan jika dibagi dengan 0, maka bilangan itu tidak terdefinisi, jadi tidak ada jawaban ya. Itu contoh bilangan-bilangan rasional, asalkan masih bisa dibuat dalam bentuk A per B berarti dia adalah bilangan rasional berapapun itu. Misalkan saya punya 21/4, kita buat dalam bentuk A per B atau pecahan, berarti kita bentuk dalam bentuk pecahan biasa. 4 kali 2, 8, kemudian ditambah 1, 9/4. Jadi kalau ini bisa dibuat dalam bentuk seperti ini, maka dia bisa dinamakan bilangan rasional. Contoh lagi, misalkan 0,4. Nah, saya buat 4/10. Ternyata benar, berarti 0,4 juga merupakan bilangan rasional. Nah, itu contoh-contoh bilangan rasional. Kemudian lagi Bu, contoh yang biasa, oke, angka 4. Apakah angka 4 bilangan rasional? Nah, saya buat 4/1 atau 8/2. Hasilnya 4 kan? Nah, kalau ternyata angka 4 bisa dibuat dalam bentuk pecahan, berarti angka 4 juga merupakan bilangan rasional. Nah, itu adalah subbab terakhir dari bab 1. Sekarang kita mulai latihan dari subbab yang pertama, yaitu dari bilangan bulat, penjumlahan pengurangan, kemudian pecahan, kemudian akar dan akar pangkat, dan yang terakhir adalah bilangan rasional. Yang pertama adalah bilangan bulat. Kita ambil 3 contoh untuk latihan bilangan bulat ya. Nah, Bu Eka punya P itu adalah angka negatif 2, kemudian Bu Eka punya Q itu adalah angkanya 3, kemudian Bu Eka punya R adalah angka negatif 1. Sekarang selanjutnya adalah kita mau mencari PQ. PQ itu P kali Q, kemudian dikurangi 4R ditambah 3PR. Ini soal pertama. Soal yang kedua, PQ kali 6R dikurangi 5QR. Nah, ini adalah 2 soal yang berkaitan dengan bilangan bulat, baik itu penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan positif negatif. Nah, Bu Eka foto soalnya, nanti Bu Eka masukkan ke dalam grup matematika. Bentar. Ini latihan soal yang pertama. Matematika. Nah, ini adalah soal yang berkaitan dengan bilangan bulat. Kemudian kita masuk ke soal yang berkaitan dengan pecahan. Pecahan.
Nah, kalau pada saat menjumlahkan dan mengurangkan pecahan, langkah kita adalah menyamakan penyebut. Sekarang Bu Eka campur antara penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian menjadi satu soal ya. Oke, 1, 25/6 dikurangi 65/12. Soal kedua, negatif 41/3 kali negatif 21/8. 3 negatif 5/12 ditambah 22/9. Ini untuk pecahan, BK masukkan ke dalam grup ya. Oke, yang pecahan. Kemudian setelah pecahan adalah akar, bentuk akar. Yang ketiga adalah bentuk akar. Nah, untuk bentuk akar, yang pertama buat bentuk akarnya. Misalkan min 5P kali min 5P kali min 5P. Jawabannya apa? Kemudian yang kedua adalah akar 625 sama dengan titik-titik. Kemudian yang ketiga yaitu akar pangkat 3 dari negatif 27. Jawabannya berapa? Nah, ini adalah soal bentuk akar. Soal bentuk akar sudah WK masukkan ke dalam grup. Kemudian yang terakhir adalah bentuk FPB dan KPK. FPB dan KPK. Nah, silahkan mencari FPB dan KPK dari soal yang pertama, yaitu 42, 63, dan 84. Kemudian yang kedua adalah dari 14, 42, dan 70. Nah, ini adalah sebagai bahan evaluasi soal-soal dari bab pertama. Ada 4 subbab. Yang pertama tadi adalah kita sudah membahas bilangan bulat, ada yang positif, negatif. Kemudian yang kita pelajari setelah bilangan bulat adalah pecahan, pecahan juga positif negatif, kemudian bentuk akar, dan yang terakhir adalah FPB dan KPK. Untuk bilangan rasional yang BK jelaskan pagi hari ini itu hanya untuk mengerti ternyata dari bilangan bulat dan pecahan kalau digabung akan membentuk yang namanya bilangan rasional. Nah, contoh soal sudah bisa kalian buka di grup ya, sudah BK foto. Ini yang FPB KPK satu kali lagi BK foto tak masukkan. Nah, ini sudah ada di grup, kita akan bahas sama-sama melalui grup ya. BK tunggu jawabannya. Ini sampai jam 10 karena pembelajaran kita sampai jam 10. Silahkan mulai mengerjakan, nanti kesulitannya apa kita bahas di grup ya. Sampai di sini dulu pembelajaran pada pagi hari ini. Karena materi sudah selesai, maka kemungkinan pertemuan yang akan datang kita akan mengadakan ulangan. Terima kasih atas kehadirannya di Facebook maupun di grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak.